Kevin dan Jari. Namanya Pablo. Dia suka banget nyium-nyiumin aku dan kali ini aku akan mengenalkan dia ke desa Suna dan juga daerah luar desa. Aku pakein saddle dan diamond horse biar dia couple kayak keluarganya, lalu aku kenalin mereka ke wargaku yang populasinya semakin meledak. Malamnya aku juga nunjukin tower pillager yang berhasil aku dan Kevin hancurkan kemarin. Cuman satu kata dari Pablo. Aku ngajak Pablo keluar, juga karena aku pengen Pablo nemenin aku menghancurkan Desert Temple, karena kita akan upgrade tembok desa. Kemarin pas aku bilang tembok desaku anti-titan, ada yang komen kayak gini, apa-apaan anti-titan, itu tingginya cuma 3 blok bujang. Jadi aku mencari blok untuk upgrade tembok, tapi Pablo malah kabur. Aku deketin dia dan lanjut menghancurkan dan meratakan Desert Temple, dari malam sampai pagi. Dan setelah itu aku menuhin shulker boxku dengan sandstone. Aku berencana pulang tapi Pablo hilang. Ternyata dia kabur. Woi anak Pak Kevin. Si jiwa aku nyamperin Pablo dan gesekin bokongnya ke kaktus, hitung-hitung sebagai hukuman. Setelah itu, kami kembali pulang. Aku rehabilitasi semua alat-alatku yang sekarat supaya menjadi normal kembali. Setelah itu, aku pamitan sama baby terkuat dan kembali pulang. Aku memulai proyek tembokku. Pas lagi asik masang tembok, ada kelinci gila yang gesek-gesekin bokongnya ke pasir. Kurang lebih sampai ketinggian 70. Dan, let's go! Setelah aku selesai ngebuat tembok, aku juga akan upgrade benteng di tiap sudutnya. Di sini aku akan bikin lebih besar untuk menyamai ketinggian temboknya. Dan rencananya aku juga akan bikin lebih berbentuk, nggak cuma kotak polos saja. Karena sandstone ku habis, aku ajak Kevin untuk nemenin nyari Desert Temple lagi. Dan ada juga monster layangan 4 biji ngikut dan ngeganggu aku. Aku tetap cari sandstone dan salah satu dari layangan itu kena karmanya sendiri. Dan ada juga monster layangan 4 biji ngikut dan ngeganggu aku. Aku tetap cari sandstone dan salah satu dari layangan itu kena karmanya sendiri. Seperti biasa, aku cari sandstone sampai pagi dan dikagetin sama ledakan dari creeper. Setelah sore, aku balik ke rumah dan pulang. Tembok ini tinggi banget dan mungkin tembok ini akan menjadi tembok anti-titan. Tapi tidak anti-spider. Aku mencari banyak pasir karena aku perlu yang namanya kaca untuk bikin rumah modern. Dan daripada aku pusing cari coal, aku kuras lava yang ada di nether pakai ember. Aku bawa shulker box buat nampung banyak lava dan menjadikan itu sebagai bahan bakar pabrik furnaceku. Hari emang udah malam, tapi aku tetap lanjut project menghancurkan rumah villagerku. Aku coba mastiin kesadaran villagerku dengan cara aku injak-injak, ternyata tidur mereka emang melek dan aku baru tahu itu. Awalnya aku coba-coba, tapi akhirnya aku menemukan gambaran untuk bikin rumah modern. Ya, nggak modern-modern amat sih, tapi moto hidupku adalah selama itu isi kaca, berarti itu modern. Aku hancurkan semua bangunan secara manual karena nggak punya bulldozer. Dan gilanya, ada wargaku yang suka lompat dari lantai 2. Mungkin sekalian latihan daya tahan tubuh. Awalnya aku coba-coba, tapi akhirnya aku menemukan gambaran untuk bikin rumah modern. Ya, nggak modern-modern amat sih, tapi moto hidupku adalah selama itu isi kaca, berarti itu modern. Aku hancurkan semua bangunan secara manual karena nggak punya bulldozer. Dan gilanya, ada wargaku yang suka lompat dari lantai 2. Mungkin sekalian latihan daya tahan tubuh. Kalau kalian berpikir aku hanya mengubah beberapa rumah dari desa, kalian salah. Semua rumah aku ubah, bahkan rumah yang berdekatan aku gabung biar sekalian jadi gedung. Aku sempat berpikir kalau ini ide yang bodoh yang aku buat karena nggak ada benefitnya kalau aku ubah semua rumah di desaku kalau dibandingkan aku build automatic farm. Udah lama, capek, ribet, dan tidak meningkatkan produktivitas item di desaku. Udah lama, capek, ribet, dan tidak meningkatkan produktivitas item di desaku. Tapi ternyata, ya kalian lihat sendiri aja.
Hari ke-231, aku menyambut pagi dengan ngeliatin kelinci bengong. Nggak tahu kenapa aku kesel, jadi aku muter 360 sambil manah tepat di jidatnya. Hari ke-231, aku menyambut pagi dengan ngeliatin kelinci bengong. Nggak tahu kenapa aku kesel, jadi aku muter 360 sambil manah tepat di jidatnya. Dan jujur aja, sepanjang hari ke-231 sampai hari ke-236 ini, nggak begitu menarik. Karena sepanjang hari, aku cuma jadi tukang kayu, yang kerjaannya nanam bibit pohon, mupuk, terus nebang pohon, dari pagi ke malam terus gitu-gitu aja. Mentok-mentok hiburanku cuma mukulin skeleton. 360 sambil manah tepat di jidatnya. Dan jujur aja, sepanjang hari ke-231 sampai hari ke-236 ini, nggak begitu menarik. Karena sepanjang hari, aku cuma jadi tukang kayu, yang kerjaannya nanam bibit pohon, mupuk, terus nebang pohon, dari pagi ke malam terus gitu-gitu aja. Mentok-mentok hiburanku cuma mukulin skeleton. Dan aku baru tahu, ternyata banyak juga wargaku yang suka jogging keluar desa tiap pagi. Tapi jogging mereka sampai malam. Di sini. Setelah itu, aku lanjutin lagi proyekku. Di saat aku ngeliat ada villager yang dekat, sekalian aku pindahin mereka ke dalam. Hitung-hitung mengurangi pekerjaanku nanti. Kadang pas kita pindahin villager, mereka susah banget buat diatur. Bahkan pas dipancing pakai workstation, mereka tetap susah. Masuk dong, dalam woi. Pas aku mau mindahin para villagerku, aku menciduk salah satu villager yang lompat tali malam-malam. Cek semua tokoku buat ngehitung berapa toko yang belum isi villager, dan lanjut mindahin villager lagi, sampai aku ngeliat ada iron golem yang nyangkut di sela-sela rumah. Tiba-tiba ada salah satu villagerku yang ngeluarin aura aneh, dan malah Kuchiyose anak zombie. Aneh banget, tapi yang lebih aneh lagi ada villagerku yang bisa naik ke mesin skidipapap buat ngintipin. Jadi aku dorong aja ke bawah karena dia nggak ada akhlak. Aku mindahin villager lagi, tapi ada dua villagerku yang aku nggak ngerti kenapa mereka bisa masuk ke dalam kayu. Aku buat ngehitung berapa toko yang belum isi villager, dan lanjut mindahin villager lagi, sampai aku ngeliat ada iron golem yang nyangkut di sela-sela rumah. Tiba-tiba ada salah satu villagerku yang ngeluarin aura aneh, dan malah Kuchiyose anak zombie. Aneh banget, tapi yang lebih aneh lagi ada villagerku yang bisa naik ke mesin skidipapap buat ngintipin. Jadi aku dorong aja ke bawah karena dia nggak ada akhlak. Aku mindahin villager lagi, tapi ada dua villagerku yang aku nggak ngerti kenapa mereka bisa masuk ke dalam kayu. Tapi aku berhasil selamatin mereka. Karena capek mindahin, ada beberapa villager aku breeding di tempat untuk mempermudahku. Setelah aku selesai mindahin villagerku, baru aku tuntaskan toko untuk villagerku ini. Aku masang atap di pasarku, dan setiap toko langsung aku isi workstation, dan akhirnya pasarku jadi juga. Sempat ada zombie yang bawain aku bunga, cuman aku tolak karena aku bukan gay. Selesai cari XP, aku balik lagi ke portal, dan malah kembali ke spawn awal. Kemarin, pas project pasar, aku sempat tidur di tempat yang ngasal, dan kasurnya aku hancurin. Jadi, aku malah kembali respawn ke tempat awal. Pas aku cek inventory, aku ngeliat kompasku, dan aku merasa aman, tentram, dan bersahaja tanpa beban. Malamnya, aku nemu Desert Temple. Aku masuk ke sana dan ngambil gunpowder yang ada. Dengan gunpowder itu, aku bisa bikin roket, dan akhirnya, aku lihat sugarcane juga. Aku ambil aja semuanya dan buat roket untuk OTW pulang pakai Elytra. Saking kuatnya laptopku, render tanahnya jadi aneh pas aku terbang. Aneh pas aku terbang. Aku kejedot pasir tanpa aku tahu di depan ada pasir. Dan percayalah, perjalanan ini lama banget. Di pertengahan perjalanan, aku ngelihat ada iron golemku yang disekap. Sebagai pria yang baik hati dan rajin menabung, aku membebaskan golem itu dan kabur karena aku nggak mau dapat bad omen. Aku terbang sampai akhirnya Sunagakure kelihatan lagi. Ya, sekitar 18.000 blok lebih. Seperti rencana awal, aku ngebot automatic farmku dan aku dibantu sama tutorial dari Mysticat. Untuk tutorial link ada di deskripsi. Pas udah jadi, aku nyoba untuk AFK. Dan hasilnya sangat memuaskan. Yarded.
Sebenarnya kita nggak jadi miliarder juga sih. Aku belanjain semua uangku untuk naikin level kartografer, supaya semuanya upgrade dan aku bisa jualin gelas kaca. Hitung-hitung investasi untuk dapetin emerald lebih banyak nantinya. Jadi aku bisa pakai pasir untuk cari uang. Dan aku sempat diserang sama geng kapal, tapi aku bisa atasi dengan mudah. Aku sempat kaget lihat kobaran api yang gede, ternyata aku di-prank sama golemku. Koleksi, dan aku ketemu batu tajam yang jadi salah satu hal yang aku suka di updatean 1.17. Di depan, aku juga mencium aroma-aroma spawner. Tapi fokusku cuma nyari blok updatean. Dan aku punya feeling di sekitar sini ada mine shaft. Pas aku nengok ke atas, bener aja, ada mine shaft. Baru aku masuk, aku udah disambut spawner cave spider. Aku segel spawnernya dan aku ngelihat ada spawner lain lagi. Menurutku goanya keren tapi menyeramkan karena tempat ini open banget dan aku bisa aja dikeroyok warga dari segala sisi. Di pagi hari ke-281 di kandang ayamku ada penjaganya. Mantap. Aku ngurus ternak-ternakku dan lanjut untuk berkebun. Nggak tahu kenapa berkebun jadi salah satu kegiatan yang paling chill banget rasanya. Aku mencoba mencari enchantment bagus untuk pancinganku karena hari ini aku mau libur dulu. Mau istirahat nyantuy. Aku mancing dengan santai sambil menikmati suasana desa. Aku kasih ikanku ke Gogon dan aku berjualan lagi ke warga-wargaku. Aku kepikiran untuk cukur bulu domba dan ngebuat lukisan. Dan masang-masangin ke setiap rumah wargaku supaya lebih keren lagi rumah mereka. Aku ngehancurin mesin skidi pop-up karena kasihan, villagernya harus buat bebeh setiap pagi. Jadi mari kita biarkan desa ini berkembang dengan alaminya. Aku sempat lihat golem yang menyatakan cintanya ke villager, tapi sedih banget dia dikacangin. Di hari ke-290, populasi sapiku udah mulai bertambah banyak. Aku menebang pohon di luar desa sampai malam. Pas aku nebang pohon, ada geng kapak lagi datang. Nggak bosan-bosan aku kalahin. Tapi sekalian aku menguji pedang yang udah aku upgrade. Setelah itu, aku lebih memperbanyak lagi menanam bibit pohon spruce. Pas aku lagi bengong, tiba-tiba ada creeper yang meledakkan diri di belakangku. Tapi aku tetap bengong. Dan aku nambahin juga pohon spruce di dalam desa biar lebih berwarna lagi. Besok paginya, tiba-tiba di kandang ayamku ada banyak villager yang ngumpul dan desek-desekan.